Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang karma cinta, di mana kita lihat untuk koneksi saat ini dirinya yang pernah mencampakkanmu, menyakitimu ya. Kira-kira bagaimana nasibnya saat ini? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja berikan energimu ya, apa yang terjadi dari dirinya, karma saat ini yang dia dapatkan dari semesta, karena telah mengkhianatimu, mencampakkanmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Kita lihat apa tentang karma. Oke, di sini ada yang kondisinya kamu lebih lega ya, telah meninggalkan orang toksik ya. Ada beberapa di antara kalian yang mungkin di awal merasa tidak adil, merasa tidak nyaman, merasa dicampakkan, merasa hidup ini betul-betul apa dibilangnya kejam ya. Tetapi pada saat sekarang akhirnya kamu sadar bahwa ternyata ini yang terbaik. Semesta mengangkat derajatmu. Semesta melindungimu. Di mana derajatmu terangkat artinya kamu jauh lebih baik secara mental, dari sisi kesehatan, ya. Dari sisi keuangan juga lebih bagus ketimbang kamu terkoneksi dengan dirinya Mokondo atau perempuan matre, ya. Nggak ada apa-apa kamu dapat, adanya miskin, kere, berhutang, bayar biaya hidup dia, ya. Dari sisi kesehatan dapat, tidak ada tekanan mental, tidak disakiti, ya. Ya, akhirnya apa? Kamu lebih baik hidupmu dibandingkan dia. Bicara tentang karma, hidupmu juga baik. Karena di sini ada beberapa yang akhirnya menabur karma baik dan menuai karma baik. Di mana dulu kamu dimanfaatkan, disakiti, akhirnya hidupmu lebih tenang. Uangmu lebih ada ketimbang dirinya. Nah, ini kondisinya yang mana pernah dia berbuat jahat, di sini ada the devil ya. Akhirnya menyesali, dia ingin datang. Tapi saya lihat memang kamu sudah tidak menginginkannya lagi. Di mana dulu kamu menggebu-gebu, ayo sini saya yang berkorban, saya yang berkorban. Tetapi sekarang kamu sadar bahwa dirimu berharga. Dirimu punya value yang mana tidak bisa seenaknya dia menjudgemu orang tidak baik, tidak layak. Ataupun bicara yang kurang sopan, memaki, menfitnah. Ya, dimana akhirnya dia melihat value-mu sekarang. Mungkin dulu kemarin kamu jatuh, dia pergi meninggalkanmu pada saat kamu jatuh. Dan pada saat kamu naik derajat, artinya dari sisi keuanganmu lebih membaik saat ini, dia ingin datang. Kenapa? Karena kondisinya dia lagi kere. Orang-orang yang mungkin pernah dia bantu malah pergi juga. Dimana ya itu dia rasakan bahwa oh ternyata sakitnya kayak gini toh. Dihianati, dicampakkan. Tetapi memang saya lihat kamu sudah tidak mau. Kenapa? Karena kamu belajar dari pengalaman masa lalu. Walaupun kamu masih sayang, masih mempunyai perasaan kepadanya. Kamu lebih ingin ketenangan ketimbang drama. Dan yang paling utama adalah mau diproviderkan orang. Bukan saya yang memprovider kamu. Apalagi energi
Feminim ingin se-Wonder Woman-nya aku, saya mau di-providerkan sisi maskulinku. Bukan maskulin malah memanfaatkan. Dan ini ada beberapa seperti gitu. Kalaupun mungkin kondisinya kamu dari sisi maskulin, saya ingin feminimku setia. Bukan karena ada duitku kamu ada di sini. Pada saat saya susah kamu pergi. Nah, ini ada beberapa yang akhirnya mengambil langkah untuk sendiri. Ya, ketimbang ada pasangan tapi masih lirik sana sini. Ya. Tidak setia, hanya memanfaatkan. Dan itu kamu takut terjadi lagi, sehingga kamu lebih ingin sendiri. Bicara tentang karma, saya lihat hidupmu lebih baik darinya. Ya, dia ditinggalkan, gak ada uang, ya. Sedangkan kamu, walaupun mungkin sekarang kamu masih jomblo, ada beberapa yang saya lihat di sini memilih sendiri, tetap happy. Karena apa? Ada duit. Kalaupun mungkin sudah mempunyai pasangan, lebih dari dirinya, di mana kamu lebih bahagia. Dia menyesali itu. Ini ada penyesalan. Makanya saya bilang dia ada mau datang. Bahkan mungkin menggodamu lagi kalau kamu sudah mempunyai pasangan. Tapi kamu tidak mau tergoda dengan orang yang toksik. Kalaupun mungkin dia sudah mempunyai pasangan, walaupun masih bersama juga saat ini saya lihat tidak bahagia. Karena apa? Kenapa dia menggodamu kalau dia bahagia dengan pasangannya? Ya. Nah, ini karena ada yang alasan silaturahmi, ketemu kita bercanda-canda sebagai sahabat, padahal itu modus untuk selingkuh. Dan kamu udah tahu itu. Dan kamu tidak mau. Ya, ada mungkin beberapa yang memberikan kesempatan untuk oke, kita berteman, tetapi kamu lihat kayaknya ini hubungan ini sudah lain nih, arahnya lain. Ini mengarah ke perselingkuhan dan kamu tidak mau itu terjadi. Kenapa? Karena kamu tidak mau drama. Apalagi dia milik orang. Ini contoh kalau dia masih ada status pacaran atau pernikahan ya. Karena saya lihat di sini hubungannya tidak, yang masih bersama ya, tidak bahagia. Dia tahu kamu lah yang terbaik dari yang terbaik, yang bisa menerima kekurangannya, yang bisa menerima sisi kasarnya, dan masih bisa untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya. Sedangkan pasangannya cuek, acuh, dan mungkin kondisi saat ini ya hanya tinggal bersama, bukan hidup bersama. Ya, mungkin karena anak saja kah makanya masih bisa bertahan? Ataukah karena status saja kah? Padahal hati tidak mencintai, hati tidak terkoneksi, di mana koneksinya adalah kamu. Ya, dan ini, kalaupun mungkin kondisinya saat ini dia belum menelponmu atau menchatmu, nanti pasti ke depan akan terjadi. Karena ini energinya, kamu datang ke readingan ini bukan kebetulan, tapi tuntunan semesta. Di mana kamu jangan takut, selama kamu menabur karma baik, kamu akan mendapatkan kebaikan. Ya, tuh. Dari sisi kesehatanmu dapat, dari sisi cinta kasih dapat. Ya, kalaupun masih kamu jomblo, kamu happy karena orang-orang baik, orang-orang hebat datang dalam hidupmu yang betul-betul memberikan cinta, entah dari saudara, sahabat, keluarga. Ya, orang toksik minggir. Kenapa? Kamu memperbaiki hidupmu. Kamu memberikan yang terbaik untuk dirimu, di mana ya kelakuan-kelakuan baik di masa lalu akhirnya kamu mendapatkan perlakuan baik juga dari orang lain saat ini. Sedangkan dirinya malah bingung ya. Ada bahkan narcissistic personality disorder ini akhirnya nggak punya pekerjaan, yang mana dulu dia sombongkan, rumah, mobil, akhirnya mungkin rusak ya, sudah dijual mungkin dilelang ya atas kesombongan dia, ataupun dia mendapatkan penyakit saat ini ya, yang mana mungkin tidak ada yang merawat, mungkin kondisi usia juga tidak ada yang mau merawat. Nah, ini kondisinya saat ini karmanya, karena dia dikelilingi dengan orang-orang toksik ataupun malah tidak ada orang yang mau berteman kepadanya. Karena kondisi dia yang toksik ataupun kondisi dia yang miskin. Ya, karena dulu dia mau kamu pada saat kaya aja, dia nggak mau pada saat kamu miskin. Tapi dan sekarang pada saat dia miskin nggak ada yang mudah datang melihat dia, kondisi dia yang rapuh. Bahkan untuk meminjam uang pun tidak, ya tidak mau dikasih. Padahal dulu mungkin ada yang dia bantu, tapi akhirnya dia sadar bahwa ternyata apa yang saya lakukan padamu itu yang orang lain itu balik lakukan kepadaku, dan sakitnya luar biasa. Tetapi ya itu karena sisi egoisnya ya, dia hanya diam dan mempertahankan egonya tanpa ada mau minta maaf. Tetapi sebenarnya dia tahu bahwa dia salah. Ya. Ini ada yang mau datang tapi kamu nggak mau. Ya. Ataupun ada yang juga sudah minta maaf tapi kamu nggak mau. Artinya ya masa lalu biarlah berlalu. Saya buka lembaran baru dengan masa depanku. Tanpa ada yang membuatku stres, pusing. Apalagi kalau mungkin sudah di usia 40-an ke atas ya, ingin banyak duit. Bukan punya pasangan, tapi punya duit. Kalau bisa berlimpah duit. Ketimbang punya pasangan bikin pusing, bikin mumet, bikin stres, sakit hati, akhirnya miskin dan sakit-sakitan. Jadi lebih ke menikmati hidup untuk lebih bahagia.
ya. Tidak mau pusing dengan urusan-urusan drama-drama cinta. Maunya yang real-real aja, yaitu uang. Karena uang itu akan memberikan kenyataan yang happy, yang nyaman, ya. Dikarenakan ya sedih pun kita pergi kemanapun bisa senang kalau ada duit. Kalau ada pasangan sakit hati, ujung-ujungnya kere, ya. Atau pasangan itu hanya mau memanfaatkan lagi, datang hanya untuk memanfaatkan, atau datang karena memang dalam tanda kutip ya tidak ada pilihan lain. Karena mungkin dia sudah kere dan tidak mempunyai apa-apa, datang ke kamu dengan alasan minta maaf padahal sebenarnya tidak tulus, cuman karena mau memanfaatkanmu lagi. Nah, ini kamu sudah baca itu. Kamu punya intuisi kuat, ya. Di mana cintanya palsu, ya, yang mana ujung-ujungnya akan kamu tersakiti lagi, dibuat sedih. Jadi kamu mengambil langkah untuk oke, saya menabur cinta kasih tetapi saya masih ingin sendiri. Kalau ada kondisimu sudah mempunyai pasangan, ya saya akan setia kepada pasanganku. Tidak ada mau balik-balikan dengan mantan ataupun rayu-rayuan atau dalam tanda kutip ada perselingkuhan ataupun macam-macam. Saya berfokus pada orang yang menyayangiku, mencintaiku, ya. Dan saya lihat dari sisi karirmu juga melonjak bagus, ya. Mungkin dulu kamu gak punya pekerjaan, sekarang punya pekerjaan, sekarang kamu sukses, ya. Gajimu bagus, ya. Nih, dia sombong-sombong dulu karena mungkin kamu tidak punya pekerjaan, ataupun mungkin kamu miskin, ya. Ataupun mungkin kamu jelek karena tidak merawat diri, karena kamu fokus urus dirinya, ya. Sekarang kamu lebih glowing, lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi, badanmu terawat. Ya, kenapa? Karena pikiranmu enjoy, happy. Akhirnya aura yang terpancar itu up, ya. Dimana akhirnya dia mengagumimu lagi dan menyesali. Dan banyak, ada beberapa yang mungkin teman-temannya yang mengerti akan kisah kamu dulu, ya, antara kalian berdua. Akhirnya memberikan wejangan kepada dia bahwa wow, istrimu atau mantan suamimu atau mantan pacarmu, ya, sekarang lebih glowing gitu, lebih cantik tanpamu, ya. Dia tersiksa. Ataupun mungkin kondisinya ada kesalahan-kesalahan dia di masa lalu dengan orang ini, ya, di mana terngiang-ngiang bahwa perkataan orang ini, makanya istrimu atau suamimu meninggalkanmu karena kelakuanmu kayak gini, di mana dia bentrok dengan orang ini. Atau bahkan orang yang playing victim dengan dia yang memplaying victim kamu, ya, serasa korban, ya, dan menghasutmu untuk bisa orang si A, si B, si C, teman-temanmu itu benci kamu juga, ya, dengan mulutnya, ya. Akhirnya benci juga sama dia. Dimana pernah mungkin ada salah kata atau ucapan, akhirnya mereka akhirnya bentrok sendiri. Tanpa kamu berkoar-koar, tanpa kamu meminta penjelasan, tanpa kamu ada meminta pembelaan. Ya, akhirnya mereka sadar sendiri bahwa ternyata nih karakternya memang jahat. Ya. Dan akhirnya mereka yang marah dulu padamu karena hasutan dia, akhirnya berpihak kepadamu dan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tanpa kamu mengotori mulutmu, tanpa kamu mengotori tanganmu. Semesta berpihak padamu. Dan ini karma yang paling sangat-sangat up, di mana ya saat ini hidupmu bahagia. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, dan lebih kaya. Ya. Kaya ini dalam versi kamu, ya, maksudnya dalam artian yang pastinya antara kamu dengan dia kamu lebih banyak duit. Bukan versi triliuner, enggak, ya, tetapi lebih kaya antara kamu dan dia. Kamu lebih up dari sisi finansial. Mungkin sekarang kamu sudah mempunyai mobil baru, yang mana dulu kamu mungkin tidak punya kendaraan, dibilang ini itu, sekarang mungkin punya mobil impian, motor impian, tuh cita-citamu apa, uang juga datang, ya. Terus ada tabungan, mungkin kamu sekarang jadi nasabah prioritas, ya. Kamu bisa membeli rumah impian, dia iri. Masih ada rasa iri juga. Dimana dia merasa bahwa saya harus lebih dari dirimu, kamu tidak boleh lebih dari diriku. Kalau seandainya dia narcissistic personality disorder. Tetapi ternyata dia makin jatuh karena hatinya busuk. Ya. Dia kayak macam tidak suka lihat kamu sukses. Tapi akhirnya dia makin jatuh. Dan dia tahu bahwa ternyata semesta yang saya lawan ini bukan dirimu, tetapi saya lawan ini adalah karma dari semesta. Apalagi kalau seandainya dia tidak menafkahi kamu, ya. Karena di sini juga saya lihat ada yang menelantarkan anak. Ya, walaupun mungkin sudah cerai juga, ya. Kalaupun ada juga saya lihat di sini malah belum resmi cerai negara juga hidupnya begitu-begitu aja. Karena apa? Tanggung jawabnya tidak ada kepada anak. Ya. Serasa bujang, ya, tidak menafkahi walaupun sudah pisah rumah, ya. Akhirnya hidupnya jatuh juga. Bahkan sakit-sakitan. Kalaupun mungkin sudah cerai, ya dia merasa bahwa hidupmu lebih wow gitu. Kamu bisa menghidupi anak sendiri tanpanya.
Dan rezekimu bagus. Sedangkan dia tidak mengeluarkan apa-apa, tidak tanggung jawab apa, hidup miskin terus. Susah, rezeki seret. Dia kerjakan apa saja tetap tidak berhasil. Bangkrut. Dan ada beberapa yang barang-barang yang mungkin dia sombong-sombongkan akhirnya mungkin dilelang tadi saya bilang ya. Ataupun dijual, ataupun rusak sendiri karena usia. Dan begitupun dari sisi kesehatan dia. Ya, dia menahan sakit. Bahkan mungkin orang-orang yang merawatnya pun itu karena terpaksa, karena kasihan aja. Mungkin saudaranya, mungkin ponakannya yang merawat, ya karena kasihan. Bukan karena memang betul-betul mau merawat, cuman karena kasihan. Nah itu ya. Jadi itu yang saya lihat karma dia. Ya. Dan bahkan saya lihat di sini mungkin kondisinya dia ada kasus hukum, entah dia menipu atau mungkin masalah nama baik, pencemaran nama baik ataupun apapun ya. Yang saya lihat kondisinya di sini ya. Hidupnya ruwet, mumet, stres, dan kamu berpikir bahwa wah ternyata semesta ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, menolongku dari orang toksik ini. Dimana ya kalau saya masih bersama dia, saya yang menanggung atas perbuatannya, entah hutang, entah sakit hati, entah penipuan ya. Dan yang paling utama adalah dia memerasku, dalam artian dia santai-santai, saya yang harus berkorban untuknya dari sisi fisik, mental, keuangan, dan waktu. Dan akhirnya kamu merasa bahagia, di mana ternyata semesta sangat-sangat baik kepadamu ya. Jadi itu yang saya lihat ya untuk kondisi dirinya, yang mana karma dirinya saat ini yang telah mencampakkanmu, orang-orang yang telah mencampakkanmu ya. Ini orang-orang berarti ada satu atau dua orang ya, yang mana pernah membuatmu terluka. Dan inilah ya yang akan dia dapatkan, karma yang akan semesta berikan. Ingat, semuanya akan ada pada waktunya. Semua karma, baik ataupun buruk, tidak akan tertukar. Jadi saat ini kalaupun mungkin kondisinya kamu belum merasakan itu, jangan takut ya. Semua ada waktunya. Kalaupun mungkin kondisinya sekarang kamu sudah merasakan itu, bersyukurlah. Tambah bersyukur supaya apa? Semesta menambahkan nikmat untukmu ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi dirinya yang terkoneksi dalam readingan ini dari inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisialnya. Dimana untuk inisial saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf U, ada huruf L, I, G, Y, F, M, W, K, V, B, X, J, D, H, C, dan N. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada bintang Gemini, ada Libra, Pisces, Cancer, Capricorn, Virgo, Sagittarius, dan Aquarius. Jadi ini yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih baik, lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.